Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Kak Feby dalam acara PA Anak Sekolah Minggu GRI Palembang. Wah, kita sudah lama ya tidak bertemu. Sudah berapa lama? Sudah 2 minggu. Wah, hari ini kita akan dengar lagi firman Tuhan. Senangnya. Nah, tapi Kak Feby kasih tahu dulu. Judul PA Anak hari ini adalah manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Wah, ceritanya sepertinya agak serem ya, tapi juga pasti ada yang penting. Kalau gitu nanti kita dengar sama-sama ya. Tapi sebelumnya Kak Feby mau ajak kita nyanyi 3 lagu. Wah, 3 lagu. Lagu yang pertama adalah Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Ada yang sudah tahu? Wah, beberapa sudah tahu. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya pakai gerakannya. Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, hari ini kita belajar dari lagu ini ya. Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Ada yang kadang-kadang kita berbuat baik, maupun kadang-kadang kita berbuat jahat. Tuhan lihat semua. Waduh, kalau ketahuan aku buat jahat, kan Tuhan pasti sedih. Nah, dari lagu ini kita belajar apa? Kita harus belajar buat baik supaya Tuhan senang. Nanti kita akan dengar ya dari ceritanya gimana sih harus buat baiknya, kenapa sih ada yang jahat. Nanti kita akan dengar sama-sama ya. Sekarang kita masuk ke lagu yang kedua. Lagu yang kedua itu adalah Dosa Tak Boleh Masuk. Ada yang masih ingat? Wah, beberapa pasti masih ingat. Kita nyanyi sama-sama pakai gerakannya ya. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Bagus sekali anak-anak. Sekarang kita masuk lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga ini diciptakan oleh Pendeta Stephen Tong. Lagunya ini tentang permohonan kita kepada Tuhan, ampuni dosa kita, karena kita ini manusia yang berdosa. Kita nyanyi sama-sama ya, judulnya Tuhan Ampuni Dosaku.
Kok Kak Feby nggak senyum-senyum seperti biasa? Hari ini, di lagu yang ini, kita nggak boleh main-main. Kenapa? Karena ini adalah doa kita. Minta ampun sama Tuhan. Boleh nggak kita minta ampun kalau kita buat salah? Ampuni aku. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kita kalau minta ampun harus sungguh-sungguh dari hati kita. Makanya kita nyanyi harus serius untuk Tuhan. Yuk kita ulang sekali lagi lagunya ya. Dengan sikap hati yang serius mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan dengarlah doaku. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan dengarlah doaku. Mari kita masuk di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, ikut Kak Feby berdoa ya. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk memuji nama Tuhan. Pimpinlah hari ini supaya nama Tuhan ditinggikan dan juga Tuhan mau memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Kak Feby mau ajak kita nyanyi lagu yang tadi dua kali saja. Lalu kita akan dengar firman Tuhan. Lagu yang tadi, mata Tuhan melihat. Bisa? 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi lebih keras. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oh iya, Kak Feby lupa sesuatu. Anak-anak belum berdiri nyanyinya. Yuk kita berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Kita nyanyi lagu kedua, Dosa Tak Boleh Masuk. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Sekali lagi. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Bagus sekali. Sekarang semua anak-anak duduk. Duduk yang rapi, telinganya dibuka semua. Kita akan dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi anak-anak. Kok Pak Amin belum dengar jawabannya? Jawab dong. Selamat pagi anak-anak. Oh iya, ada yang jawab. Selamat pagi juga Pak Amin. Bagus ya. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik? Oh,
sehat dan baik. Oh, ada yang kurang sehat juga. Oh, tidak apa-apa. Yang penting hari ini kita bisa kembali duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Pak Amin ajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo siap-siap, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, kemudian matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan, kami pada hari ini berterima kasih lagi kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami, telah memberikan kehidupan kepada kami, dan juga telah mengizinkan kami melihat dan mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh. Tolong Pak Amin juga ya Tuhan, supaya Pak Amin dapat membawakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah ya anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Anak-anak pernah pikir enggak ya? Pernah pikir atau tidak ya? Dulu waktu yang pertama kali ya, Pak Amin waktu bawakan firman Tuhan, nah dimulai dengan kata apa? Pikir. Kata apa? Pikir. Ya, kita harus sering berpikir. Pernah pikir tidak anak-anak? Kenapa ya kita kok memakai baju? Yang pertama, ya. Yang kedua, pernah pikir tidak anak-anak? Kita bisa marah. Yang pertama apa? Kenapa pakai baju? Kedua, kenapa bisa marah? Yang ketiga, kenapa bisa sedih? Kemudian yang keempat, kenapa kita juga waktu kita berjalan di pohon-pohonan, di rumput-rumput, kalau kita tidak pakai sepatu, kadang-kadang bisa sakit karena terkena duri. Nah, jadi Pak Amin mengajak berpikir ya, ada 4. Kenapa ya manusia memakai baju? Kemudian kenapa ya manusia bisa marah? Kemudian kenapa ya manusia bisa sedih, menangis, takut? Dan yang berikutnya lagi, kenapa manusia bisa sakit? Waktu jalan-jalan kena pohon, kena rumput, sakit. Dan kemudian berdarah, sakit. Ya, nah jadi dicatat ya, kenapa? Oke, Pak Amin akan lanjutkan ya. Waktu 2 minggu lalu, Pak Amin sudah bilang apa? Oh, Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia dengan apa? Oh, dengan tanah. Kemudian tanah yang jelek itu, tanah yang buruk itu dibentuk oleh Tuhan. Ya, dibentuk oleh tangan Tuhan. Jadi bagus. Jadi begitu indah, tetapi belum hidup. Dan kemudian Tuhan memberikan nafas hidup kemana? Ke hidung manusia. Dan juga memberikan roh kepada siapa? Kepada manusia. Maka manusia jadi hidup.
bisa bernafas, bisa bergerak, dan ada rohnya. Kalau binatang juga hidup, bisa bernapas, tetapi tidak ada rohnya. Ya, jadi binatang tidak ada rohnya. Nah, kalau manusia boleh memakan binatang, yang sudah disediakan oleh Tuhan, ya, boleh dipotong, tapi tidak boleh disiksa. Ya, tetapi manusia tidak boleh makan manusia. Kenapa? Karena manusia itu ada rohnya, sedangkan binatang itu tidak ada rohnya. Beda ya. Jadi apa beda binatang sama manusia? Sama-sama bernapas, sama-sama bergerak, tetapi manusia ada rohnya. Dan juga manusia ada akal budi. Tetapi binatang itu tidak ada rohnya dan juga tidak ada akal budi. Ya, kenapa? Karena manusia adalah gambar rupa Tuhan. Binatang itu bukan gambar rupa Tuhan. Oke? Nah, sesudah itu Tuhan menciptakan manusia dan diberi nama Adam oleh Tuhan. Dan sesudah itu Tuhan menyuruh binatang-binatang ya datang kepada Adam. Tuhan suruh Adam, Adam, saya suruh binatang-binatang ya berdua. Ada yang jantan, ada yang betina, datang kepada kamu. Dan kamu harus kasih nama kepada binatang-binatang itu. Oh gitu ya, terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena saya itu diberikan sesuatu oleh Tuhan, yaitu namanya kuasa. Kuasa atas dunia ini dan juga kuasa atas binatang-binatang. Ya, jadi manusialah yang memberikan nama kepada binatang. Dan binatang tidak boleh memberikan nama kepada manusia. Ya, itu binatang waktu datang yang lucu-lucu, yang imut-imut. Nah, lalu yang punya penciuman tajam, yang lucu-lucu sekali. Kemudian Adam kasih nama, nah jadilah kamu anjing. Lucu kan anjing ya. Kemudian ada lagi yang lucu-lucu, kamu dikasih nama kucing. Ada lagi yang tinggi, jangkung, lehernya panjang. Adam pikir, kasih nama apa ya? Tinggi, lehernya panjang, kasih nama apa ya? Kasih nama apa anak-anak kira-kira? Binatang yang tinggi, lehernya panjang. Ah benar, dikasih nama jerapah. Ya, lalu juga ada yang badannya besar, ada yang kupingnya lebar, lalu ada yang ada ininya tuh, ada apa ya? Ada belalainya. Maka ada memberikan nama gajah. Ya, jadi tiap binatang itu lain-lain namanya, tidak ada yang sama. Nah jadinya waktu binatang-binatang itu datang berdua, berpasang-pasangan, ada yang jantan, ada yang betina, datang kepada Adam. Tetapi Adam cuma sendirian. Adam itu laki-laki, tapi cuma sendirian. Jadi setiap kali ada binatang datang, berdua. Jantan sama betina, sudah lewat dikasih nama. Datang lagi, berdua lagi, sudah dikasih nama, lewat lagi. Datang lagi, nah berdua lagi. Kok tidak ada yang sendiri ya? Adam berpikir, kok berdua-berdua? Loh, kalau saya, kenapa saya sendiri? Nah, sesudah Adam berpikir, kenapa saya sendirian? Saya tidak punya kawan. Binatang-binatang itu punya kawan.
Yang jantan ada kawannya yang betina. Yang betina ada kawannya yang jantan. Binatang yang ini ada kawannya. Yang itu ada kawannya. Nah, yang ini tidak ada kawan. Nah, sudah Adam berpikir, kenapa saya sendiri? Kemudian Tuhan apa? Membuat tidur Adam. Ya, dibuat tidur oleh Tuhan. Kemudian Adam tertidur. Nah, waktu Adam tertidur itu, kemudian Tuhan apakan? Tuhan kemudian ambil salah satu rusuk. Nih, rusuk tuh di sini ya. Ini badan kita, ini ada tulang-tulang nih. Ada tulang-tulang tuh, coba pegang. Coba pegangnya, coba pegang. Nah, ada tulang. Di sini, ada tulang lagi. Sini, ada tulang lagi. Di bawah sini ada. Nah, di sini enggak ada. Di sini namanya tulang rusuk yang bentuknya gini-gini tuh, ya. Nah, kemudian Tuhan ambil salah satu tulang rusuk dari Adam. Waktu Adam tertidur, kemudian Tuhan bentuk lagi dari tulang rusuk itu, dan kemudian dikasih daging oleh Tuhan. Tak lama kemudian muncullah satu orang wanita, dan kemudian itulah wanita pertama. Ya, begitu kemudian muncullah satu orang wanita yang cantik, yang indah. Tak lama kemudian Adam bangun. Begitu Adam buka mata, ada loh yang mirip sama saya. Ada. Ini tidak sama dengan monyet. Ini tidak sama dengan anjing. Ini tidak sama dengan kucing. Tetapi mirip sama saya. Tetapi dia perempuan. Nah, kemudian jadilah itu. Namanya adalah Hawa. Siapa namanya anak-anak? Hawa. Ulang. Siapa namanya anak-anak? Hawa. Pintar ya. Jadi ya, sesudah kemudian Adam tidak sendiri, kemudian Adam berdua bersama dengan Hawa. Aduh, Adam ya senang sekali. Senang. Karena apa? Karena punya kawan sekarang. Ya, sekarang punya kawan, tidak sendiri lagi. Kemudian Adam, Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan telah memberikan seorang yang akan jadi pendamping saya, yang baik, bagus sekali. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya, maka kemudian manusia itu yang bernama Adam, kemudian dia bergaul dengan wanita bernama Hawa. Senang. Setiap hari mereka memuji-muji Tuhan. Setiap hari mereka senang-senang, tidak pernah menangis, dan kemudian tidak pernah rebut-rebutan, tidak pernah, ya, tidak pernah bersedih, tidak pernah sakit. Nah, jadinya apa? Senang setiap hari. Tiba-tiba pada suatu hari datanglah itu, ada satu binatang. Ya, satu binatang. Dan binatang ini tidak menyeramkan. Binatang ini lucu. Binatang ini jalan. Binatang ini tubuhnya panjang dan kemudian bisa berjalan. Dan binatang ini lucu sekali. Ya, jadi datanglah itu ke dalam Taman Eden. Di Taman Eden itu pohonnya banyak. Di dalam Taman Eden itu, bunga-bunganya juga banyak. Di dalam Taman Eden itu, pohonnya, buahnya bermacam-macam. Ada buah yang kecil, ada buah yang besar. Dan bentuknya juga bermacam-macam. Kalian pernah pikir tidak ya,
Kalau semua buah satu macam, apel saja, semua buah di dunia semuanya apel, lucu tidak? Bagus tidak? Bosan tidak? Bosan kan ya? Oh lucu sih lucu, tapi bosan. Kalau bisa di seluruh dunia buah cuma dua macam, apel sama pisang, lucu tidak? Lucu sih lucu, tapi lama-lama bosan. Tetapi di Taman Eden itu ya, buahnya banyak. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan juga berwarna-warni. Ada yang buahnya hijau, ada yang buahnya berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna oranye. Wah, macam-macam semuanya. Tetapi di tengah Taman Eden itu juga ada satu macam pohon. Pohon apa? Namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon apa anak-anak? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, Tuhan pernah berkata kepada siapa? Kepada Adam. Adam, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Adam, Pak Amin ulang ya. Adam, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi tentang buah dari pohon ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Jika kamu makan, kamu pasti mati. Ingat Adam, kata Adam, ingat Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu apa? Sudah kasih semua kepada Adam. Semua pohon buahnya boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh dimakan. Jadi cuma berapa pohon yang tidak boleh dimakan anak-anak? Cuma satu. Yang lain semuanya boleh, bebas makan. Ya. Nah, suatu ketika si ular itu datang, dia bisa berjalan dan kemudian dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Hawa. Kemudian ular bertanya kepada Hawa, "Hai Hawa, apa kabar?" "Baik," kata Hawa. "Oh baik ular, baik." Dan Hawa tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Tidak menyadari bahwa ular datang ini maksudnya jahat. Ya, dia punya tujuan yang jahat. Tetapi apa? Tapi datang dengan baik-baik. Lucu, imut-imut, sehingga Hawa tidak menyadarinya. Ya, dan kemudian ular mulai berkata-kata kepada Hawa. "Hawa, saya dengar ya, semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan ya." Kata Hawa, "Apa ular? Semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan ya?" Kata Hawa, "Kamu salah. Semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi cuma yang itu tuh, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, nanti kami mati." Terus kemudian kata ular, "Masa sih? Masa kamu makan buah mati sih? Gak mungkin. Semua buah yang lain boleh kamu makan, tidak mati kan? Masa makan buah yang ini nanti kamu mati?" Kata Hawa, "Benar." Kemudian setan atau ular ya, kemudian bertanya, "Ini ya anak-anak ya, itu ular waktu berjalan-jalan di Taman Eden itu ya,
itu sebetulnya adalah setan. Ya, itu sebetulnya adalah setan. Maka kata setan ya, masa sih benar? Saya nggak percaya. Benar, kata Hawa. Kemudian ular ya atau setan berkata, kamu tahu tidak kenapa tidak boleh makan buah itu? Kenapa Allah melarang kamu makan buah itu? Kamu tahu tidak? Kata Hawa, tidak. Mau tahu tidak? Mau dong. Oke, kalau kamu mau tahu, sekarang saya kasih tahu. Iya. Dengar baik-baik ya. Iya, saya dengar baik-baik. Kemudian ular mulai berkata, atau setan mulai berkata, kamu tahu tidak, Hawa, kenapa Allah melarang kamu makan buah itu? Karena kalau kamu makan buah itu, maka terjadi dua hal. Terjadi berapa hal anak-anak? Dua hal. Pertama apa? Mata kamu terbuka. Lebar. Jelas. Itu yang pertama. Mata kamu terbuka. Yang kedua, wah ini lebih menarik lagi. Gitu apa? Terus kemudian si Hawa tanya, apa? Sabar, kata ular. Cepat dong, kata Hawa. Cepat, saya ingin tahu. Yang kedua itu apa? Sesudah makan buah itu. Kemudian kata ular atau setan berkata apa? Kamu akan jadi seperti Allah. Hah? Kami akan jadi seperti Allah. Oh, saya baru tahu kenapa Tuhan melarang kami makan buah itu. Kami baru tahu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kami menjadi seperti Allah. Allah tidak mau ada Allah yang lain. Oh, kami baru tahu. Nah, ternyata apa? Ternyata Hawa itu dia sudah terjebak. Terjebak apa? Terjebak di dalam setan. Hawa itu sudah ikut setan. Dia sudah terjebak di dalam jebakan yang dibuat oleh setan. Maka saat itu segera dia ambil buah itu. Ya, segera dia ambil buah itu. Dan kemudian juga tidak lupa dia makan, dan kemudian sesudah dia makan, dia berikan kepada Adam. Hayo Adam, makan buah ini. Kenapa? Ini buah hebat sekali lu. Pertama apa? Pertama ini buah ini ya lain dari yang lain. Buah ini ya itu enak untuk dimakan. Dan sedap untuk dipandang. Cara pandangnya lain. Yang ketiga apa? Kita bisa jadi pinter kalau makan buah itu. Karena kita akan jadi Allah. Maka Adam juga makan buah itu. Enak juga ya. Kita sudah sering makan jeruk, sudah sering makan apel, sudah sering makan pisang, sudah sering makan manggis. Yang ini belum pernah. Enak juga ya. Kata Adam, iya enak. Sesudah mereka selesai makan, tiba-tiba mereka sadar. Mereka sekarang telanjang. Mereka sadar, sekarang mereka telanjang. Loh, kok mata kita tidak terbuka lebar ya? Yang kedua, kok kita tetap sama seperti manusia ya? Kita tetap manusia, kita tidak menjadi seperti Allah. Kata Adam, iya ya? Kok tidak berubah ya? Hah? Kita tidak berubah jadi Allah. Kita sekarang tetap jadi manusia. Kita sekarang sudah melanggar perintah Allah. Aduh, bodoh kita.
Adam. Hawa, Hawa. Sekarang kamu sudah terjebak. Kamu sudah makan buah yang dilarang oleh Allah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kamu ternyata tidak jadi seperti Allah. Dan matamu tidak terbuka. Dan sekarang kamu telanjang. Maka ular dia tertawa terbahak-bahak. Lalu apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Kemudian mereka mendengar suara Allah datang menghampiri mereka. Waktu Allah menghampiri mereka dan mereka mendengar itu, maka kemudian cepat-cepat mereka mengambil sebuah daun dari pohon ara. Kemudian mereka tutup tubuh mereka dengan pohon ara, dengan daun dari pohon ara. Daun apa anak-anak? Daun pohon ara. Mudah ya mengingatnya ya. Mereka tutup. Dan kemudian sesudah mereka tutup, mereka bersembunyi. Mereka begitu ketakutan. Hah? 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 Semua berubah. Semua berubah. Kemudian, ayo, Hawa, cepat, kita sembunyi. Cepat, kita sembunyi. Kemudian, Adam dan Hawa segera bersembunyi. Mereka bersembunyi. Mereka mendengar langkah Tuhan. Dan kemudian mereka takut sekali. Mereka takut sekali. Kemudian ada suara yang bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau?" Kemudian mereka tidak berani menjawab. Ditanya, "Di manakah engkau?" Kemudian akhirnya Adam, kemudian dia masih memakai baju yang terbuat dari daun ara. Kemudian dia bilang, "Aku takut Tuhan, aku takut. Waktu saya mendengar Tuhan berjalan, aku takut. Itulah sebabnya aku bersembunyi." Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Adam, "Apa yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu sekarang telanjang? Apakah karena kamu makan buah yang aku larang itu?" Anak-anak, Tuhan kan cuma tanya ya, "Apakah kamu makan buah yang aku larang itu?" Harusnya jawabnya apa? "Iya Tuhan, saya melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah larang makan buah itu, tetapi saya makan." Tetapi apa jawab manusia itu? Apa jawab Adam? Dia malah berkata, perempuan ini yang kau berikan untuk aku, dialah yang menyuruh aku makan buah ini." Jadi anak-anak, apa yang terjadi sesudah mereka berbuat dosa, makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Kalau dulu saling mengasihi, kalau dulu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, "Saya bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk wanita ini." Kalau sekarang anak-anak, perempuan yang kamu kasih kepada saya ini loh yang ajak saya makan. Jadi sekarang Adam apa? Adam sekarang tidak bersyukur atas pemberian Tuhan perempuan ini kepada dia. Dia malah menyalahkan. Dan Tuhan bertanya kepada Hawa, apa yang terjadi? Hawa bukannya mengaku, "Iya Tuhan, saya salah,
Saya sudah tergoda oleh setan. Saya salah Tuhan, saya salah. Memang saya makan buah itu, saya salah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Hawa tidak mengaku. Hawa malah berkata, ini loh, ular ini loh Tuhan. Ular ini loh yang membujuk saya memakan buah ini. Apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi apa sekarang? Saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Dulu saling menyayangi, sekarang saling menyalahkan. Itu akibat apa? Akibat manusia jatuh di dalam dosa. Akibat apa anak-anak? Akibat manusia itu jatuh di dalam dosa. Anak-anak tahu sekarang ya, bahwa akibat dosa itu begitu menakutkan. Akibat dosa itu membuat manusia sekarang telanjang. Akibat dosa itu membuat manusia sekarang saling menyalahkan. Akibat dosa itu membuat manusia sekarang takut. Dan akibat dosa itu membuat manusia apa? Nanti akan mengalami kematian. Ya, jadi anak-anak, kalau kita berbuat dosa, maka apa? Maka kita pasti takut. Pasti takut. Kenapa takut? Karena berbuat dosa. Tetapi sesudah berbuat dosa anak-anak, jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Sesudah berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah saya. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau kita berbuat dosa, jangan salahkan orang lain. Kalau kita berbuat dosa, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan salahkan mama papa. Jangan salahkan kawan-kawan. Jangan salahkan ini itu. Salahkan diri sendiri. Dan kemudian jika kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, sesudah itu, sesudah mereka berbuat dosa, jadi mereka telanjang. Dulu sebelum berbuat dosa telanjang tidak? Oh telanjang. Dulu tidak pakai baju. Ya, tetapi sudah berbuat dosa, mereka telanjang apa? Mereka telanjang itu tetap tidak pakai baju ya. Tetapi apa? Yang ditelanjangi adalah apa? Dosanya ditelanjangi oleh Tuhan. Dan mereka takut sekali. Dan mereka menggunakan daun dari pohon ara dan mereka tutup. Tapi Tuhan baik. Waktu mereka berbuat dosa, mereka melarikan diri, Tuhan yang datang kepada mereka. Ulangnya, Tuhan baik sekali. Waktu mereka berbuat dosa, mereka takut dan mereka melarikan diri. Mereka menjauh dari Tuhan. Tapi walaupun mereka menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan yang mendatangi mereka. Baik tidak? Baik. Dan kemudian sesudah itu, mereka waktu telanjang dan mereka menggunakan kain yang terbuat dari daun pohon ara. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, ganti daun bukan untuk menjadi pakaian. Maka apa? Maka kemudian Tuhan itu dia memberikan sebuah pakaian baru kepada Adam dan Hawa. Dan pakaian itu terbuat dari kulit binatang. Tahu artinya? Artinya apa? Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka apa? Maka kemudian Tuhan harus memotong seekor binatang. Ya, dikorbankan oleh Tuhan. Dan kemudian diambil kulitnya, dibentuk lagi oleh Tuhan menjadi sebuah pakaian dan kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Ya, jadi Tuhan itu baik sekali. Walaupun sudah jahat manusia, tapi Tuhan tetap baik kepada manusia. Dan tidak lupa, Tuhan juga membuat janji. Membuat janji kepada siapa? Membuat janji kepada si ular dan kepada si Hawa. Kepada siapa anak-anak? Kepada si ular dan kepada si Hawa. Apa janji Tuhan kepada mereka?
Tuhan berkata, Aku akan membuat permusuhan antara kamu ular dengan perempuan ini. Bukan cuma antara kamu dan perempuan ini, tetapi antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala kamu, sedangkan kamu akan meremukkan tumit perempuan ini. Ya, jadi akan meremukkan tumit perempuan ini. Jadi sesudah itu akhirnya si ular atau setan itu tahu, Hawa juga tahu. Apa artinya? Bahwa akan terjadi peperangan antara Tuhan dengan siapa? Dengan setan. Tuhan berjanji, dari keturunan perempuan ini akan lahir seseorang yang laki-laki yang akan meremukkan kepala kamu, akan mengalahkan kamu, dan kamu tidak bisa mengalahkan keturunan perempuan ini. Kamu hanya bisa meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Anak-anak tahu siapa yang dimaksud dengan keturunan perempuan itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi sesudah peristiwa manusia jatuh dalam dosa dan ribuan tahun kemudian lahirlah seseorang anak keturunan perempuan itu yang nantinya akan mengalahkan setan, yang nantinya akan menghancurkan kepala setan. Dan sedangkan setan berhasil meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Apa artinya? Setan berhasil menyalibkan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan disalibkan. Itu artinya Yesus itu diremukkan tumitnya. Tetapi di atas kayu salib itu juga Tuhan Yesus meremukkan kepala ular. Nah, lebih hebat mana? Lebih hebat Yesus yang meremukkan kepala, sedangkan si ular atau si setan itu cuma meremukkan tumitnya dengan cara disalib. Tuhan baik tidak, anak-anak? Baik kan? Jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya kenapa manusia itu pakai baju. Sudah tahu ya, semua karena dosa. Ya, anak-anak tetap harus pakai baju. Ya, tidak boleh tidak pakai baju kecuali mandi. Ya, tapi kalau saya tidak mandi harus tetap pakai baju. Ya, lalu kemudian adik-adik sekarang sudah tahu kan kenapa manusia saling menyalahkan. Dan juga sekarang sudah tahu kan kenapa semak-semak itu, rumput-rumput ada yang tajam-tajam. Nah, sekarang anak-anak atau adik-adik sudah tahu kan kenapa manusia itu tidak saling mengasihi. Semua karena apa? D-O-S-A. Apa anak-anak? Dosa. D-O-S-A, yaitu dosa. Ya, jadi semua karena dosa. Semua bisa begitu, semua karena dosa. Tapi Tuhan itu baik sekali. Ya, Tuhan baik sekali. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap baik sekali. Dan Tuhan menyediakan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan kita sekalian dari dosa. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang Pak Amin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Tuhan Ampuni Dosaku. Ya, kalau ada di antara anak-anak yang merasa Pak Amin, aku kemarin baru itu loh, baru iseng sama dedek loh, aku baru rebut mainan dia loh, dia nangis loh, dan aku juga kemarin baru melakukan perbuatan dosa loh. Tuhan bisa ampuni tidak ya Pak Amin? Oh bisa, bisa. Ya, semua dosa Tuhan bisa ampuni. Asal kita sungguh-sungguh, jangan main-main.
dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, sekarang kita akan nyanyikan sama-sama Kakak Feby. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Ampuni Dosaku. Oke, yuk. Sekarang tangannya dilipat. Karena tangannya dilipat, kita akan minta ampun kepada Tuhan. Ya, dengan menyanyikan lagu Tuhan Ampuni Dosaku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Lebih sungguh-sungguh lagi ya anak-anak ya. Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, betapa dahsyatnya dosa itu. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia masih mau datang. Dia masih mau mengampuni segala dosa kita. Ya, sekarang kita akan berdoa. Oke, sekarang kita berdoa, ikut Pak Amin. Tangannya dilipat, matanya dipejam, kepala ditundukkan. Tuhan, kami berterima kasih karena kami baru mengerti firman Tuhan. Mengapa manusia bisa sakit, bisa menderita, bisa saling menyalahkan, dan bahkan bisa meninggal. Semua karena dosa. Tuhan, saya adalah juga manusia berdosa yang tidak lebih baik dari Hawa, yang tidak lebih baik dari Adam. Itulah sebabnya Tuhan, kalau Adam melarikan diri dan Hawa, saya tidak. Saya sudah berbuat dosa. Saya mau datang kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kami, atas segala dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan kuatkanlah saya Tuhan, supaya saya jangan berbuat dosa lagi. Inilah doa saya, terimalah doa saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan ya, bahwa kita ini manusia berdosa, tetapi kita boleh minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus mati buat kita. Sekarang kita yang sudah diampuni oleh Tuhan ini, masih boleh nggak hidup berdosa terus? Nggak boleh. Ingat lagu yang tadi, karena apa? Karena Tuhan melihat
Nanti Tuhan sedih kalau kita lihat kita berdosa terus. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya anak-anak, Tuhan melihat kita. Kalau begitu, kita nggak boleh bikin Tuhan sedih. Kita harus lakukan yang baik, harus membuat Tuhan senang. Nyanyi sekali lagi ya, 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik anak-anak, PA anak sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi 2 minggu di depan. Dadah!